lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah tadi yang pertama muncul di layar ada Prof. Partino, ada Prof. Ambar dari Solo, ya. Ini juga ada Prof. Rajindra dari Palu, ya. Ada Mas Dwi dari Balikpapan, ya. Dan ada dari Bantaeng juga dari Sulawesi Selatan. Ya, ini agak lengkap ini. Papua, mulai dari Mimika, kemudian Sorong, Jayapura ada, NTT, ya. Kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa, cukup lengkap, ya. Sumatera, biasanya Malaysia ada yang hadir ini tapi belum kelihatan. Insya Allah nanti juga akan hadir, ya, dari Kalteng cukup banyak ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sekalian, ini kita sudah pada pertengahan Ramadan. Ya, sudah hari ke-15 kita melaksanakan Siyamur Ramadan. Di bulan Ramadan ini memang topik kita tentang ya serial Ramadan lah. Ya. Bagaimana kita memaknai Ramadan dan bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Kita sudah membahas bagaimana hikmah Ramadan puasa dari aspek medis kemarin dengan Dr. Mukhlis Ahsan Uji, ya, dari Semarang. Ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas aspek kesehatan jiwa, ya, yang insya Allah Dr. Rahmawati spesialis kedokteran jiwa, ya, dari Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gombong. Beliau ini adalah salah satu direktur yang membidangi sumber daya insani di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gombong. Insya Allah akan ya memaparkan tentang hikmah puasa pada aspek kesehatan jiwa. Nah, kita memahami bahwa agama itu oleh Majelis Tarjih diberikan takrif, ya, sebagai ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah apa yang disyariatkan Allah melalui lesan para nabi-nabinya, terdiri atas perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk lissolahil ibad, yang kesemuanya itu adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dunyahum wa ukhrahum, untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau ada perintah itu untuk kebaikan kita dunia akhirat, ya. Kalau ada larangan itu juga untuk kebaikan kita dunia akhirat. Semuanya untuk kebaikan kita, dan kita memahami manfaat setiap ibadah itu amat luar biasa. Pada aspek fisik punya manfaat, pada aspek kejiwaan juga punya manfaat. Semua jenis ibadah, perintah-perintah yang kita harus laksanakan itu dijamin ada manfaat duniawi dan ukhrawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini
kita akan mengkaji salah satu manfaat ya, dari apa yang kita jalankan puasa ini pada aspek kesehatan jiwa. Oleh karena itu, ya, saya persilahkan kepada Dr. Rahma ya, untuk bisa menyampaikan. Monggo, Dr. Rahma. Ya. Ya, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersua di media online di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Terima kasih Dr. Agus atas kesempatan pada kesempatan kali ini. Kami diberikan amanah ini sebetulnya derek jauh ini Dr. Agus kemarin saya udah sama senior semua dong. Ini mungkin nanti kami sharing kemauan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah karena kebetulan kami di jiwa sehingga ini diberikan amanah ini ditugasi Dr. Agus untuk sharing terkait manfaat puasa terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Yeah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang kan kalau kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Agus maupun yang lain terkait dengan manfaat puasa, terkait dengan kesehatan kita gitu. Berbagai hal yang terkait dengan manfaat puasa ini tentunya sudah kita pahami bersama-sama, juga kita lakukan. Ini salah satunya itu kalau kemarin itu kan istilahnya detoksikasi, ya. Detoksikasi karena kan menghilangkan racun, kemudian menstabilkan metabolisme yang ada di dalam tubuh, begitu. Namun dari sisi psikologis atau dari sisi kejiwaan ini juga sebetulnya juga detoksikasi ya, sepertinya. Jadi memang ada detoksikasi atau penyeimbangan pada saat kita ini melaksanakan puasa. Jadi manfaat puasa bagi kesehatan mental itu sendiri sebetulnya kan selain fisik tadi kesehatan mental, namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum mungkin manfaatnya puasa itu seperti apa begitu, ini saya akan menyampaikan sebetulnya sudah sehat jiwa atau belum ya kita ini ya. Atau sebetulnya sehat jiwa itu seperti apa? Sehingga nanti kita bisa melihat manfaat puasa pada saat kita melaksanakan puasa dihubungkan dengan sehat jiwa itu seperti apa. Karena memang kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah ini kan pasti fluktuatif gitu ya, naik turun. Begitu seperti fisik juga kadang-kadang sehat, kadang-kadang mungkin flu, kadang-kadang mungkin ada kecapean, nyeri-nyeri dan sebagainya. Begitu juga dengan pada saat kita ini dari sisi psikologis tentunya kadang-kadang kita itu kan bisa secara psikologis, secara pikiran itu baik, tapi secara kadang-kadang kita ada kondisi-kondisi di mana kita itu sangat down atau kemudian ada hal-hal yang
membuat pikiran kita ini jadi terganggu begitu ya. Sehingga perlu kita pahami bahwa sehat jiwa ini salah satunya atau beberapa hal yang bisa ditandai dalam diri kita ini adalah adanya perasaan sehat dan bahagia. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan pada saat ada sesuatu hal yang mendapatkan rahmat, mendapatkan sesuatu hal yang membuat bahagia, kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Kemudian dapat menerima orang lain sebagaimana mestinya, tidak ada iri dengki, ada sedikit-sedikit ya dokter Agus ya. Kemarin beberapa kesempatan dokter Agus sudah banyak mengungkapkan tentang penyakit hati, tentang bagaimana kemarahan, bagaimana iri dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu kita bisa mampu untuk menghadapi tantangan hidup kita. Pada saat kita diberikan ujian, cobaan, berarti kita juga bisa menghadapinya. Pada saat kita diberikan kebahagiaan, kita juga bisa menikmatinya dengan secukupnya. Sehingga ada sikap-sikap positif atau karakter-karakter positif yang ada di dalam diri kita yang akan kita kendalikan oleh diri kita. Pada di jiwa ini tentunya yang paling berproses atau yang paling berdominan itu adalah di pikiran kita atau di otak kita. Sehingga puasa ini nanti akan menyeimbangkan, akan kemudian membuat pengaturan dalam kondisi-kondisi yang berkaitan dengan sehat jiwa ini. Ya. Kalau tadi kita salah satu ciri sehat jiwa itu adalah kita bisa merasakan kebahagiaan, ya. Tapi juga pada saat sedih kita juga bisa merasakan kesedihan. Tapi tidak boleh yang berlebihan. Kebahagiaan juga nggak boleh yang berlebihan. Nanti kalau kebahagiaan yang berlebihan itu kita sebut manik gitu ya. Terlalu berlebihan dalam kebahagiaan. Kesedih juga nggak boleh yang berlebihan. Kalau berlebihan kita akan jatuh di area depresi atau di kondisi-kondisi yang sangat down. Jadi menghadapi atau pada saat datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan ini sebagai orang yang sehat mental atau sehat jiwa itu tentunya pasti kita merasakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan Ramadan ini bulan penuh berkah. Kemudian Allah memberikan banyak keistimewaan dalam bulan-bulan Ramadan. Banyak bonusnya ini ya, banyak hal-hal istimewanya yang nanti di akhirat itu akan Allah sediakan, yang mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz, dokter Agus dan yang lain-lain ini. Sehingga pada saat datangnya bulan Ramadan ini, sebagai orang yang sehat jiwa, itu tentunya tadi kita bisa merasakan kebahagiaan. Oh, datangnya bulan Ramadan. Pada saat ada bulan Ramadan, bulan puasa datang, kalau yang ada di dalam diri kita itu pikiran negatif atau kesusahan, kesedihan, aduh puasa sebulan gitu, lapar banget misalnya seperti itu ya kita harus lebih meningkatkan ini dari sisi kejiwaan kita. Tapi pada saat kita rasanya tenang begitu, kemudian kita mengharapkan adanya bulan Ramadan, ini berarti memang kita itu sehat jiwa ya insya Allah semuanya kan dia di forum ini kita sebagai umat muslim tentunya Ramadan ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, dalam bulan Ramadan ini seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa itu adalah untuk kita bertakwa. Sehingga takwa di sini salah satunya adalah komponen atau esensi dari psikologis kita atau dari kejiwaan kita. Ya,
bertakwa kan melaksanakan perintah Allah begitu ya, dan menghindari atau tidak melaksanakan larangannya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang individu yang bertakwa, itu tentunya salah satu yang sangat mendalam adalah bagaimana kita mendalami dari sisi hati kita, dari sisi kejiwaan kita. Sehingga Ramadan ini adalah merupakan momentum bagaimana kita ini melakukan atau mengadakan atau melatih terkait dengan perubahan perilaku. Ada motivasi yang atau hal-hal yang berkaitan dengan dukungan, dengan latihan, begitu yang ada di bulan Ramadan ini juga sebagai pembiasaan juga, karena kita melatih tadi setiap hari melakukan berbagai hal. Pada saat kita sekolah atau saat ini anak-anak sekolah juga di bulan Ramadan ini dilatih dengan ada alat ukurnya. Nah, ini kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong juga pada saat bulan Ramadan ini, selain aktivitas sehari-hari yang sudah kita pantau melalui aplikasi yang kemarin Sisma, kemudian kita aplikasikan, kita juga memantau melalui Golden Habit sehari-hari, sehingga ini menjadi suatu hal. Nih, sebelum masuk ke yang bagaimana puasa ini akan mengubah perilaku atau menjaga perilaku, itu pada dasarnya dari sisi kejiwaan atau dari sisi psikologis, itu seseorang itu akan mendapatkan suatu tekanan mental atau suatu pikiran yang kemudian membuat kita itu terpuruk atau suatu hal yang secara psikologis perasaan itu kita tidak enak. Kalau di kami di ilmu kejiwaan itu ada beberapa tahapan ini ya, Prof. Partino ini sudah di luar kepala ini ya, mohon nanti kalau ada yang kurang sesuai mohon di evaluasi ya, Prof. Ya. Jadi pada saat kita itu mengalami suatu yang sulit atau suatu musibah baik yang kecil maupun besar, itu pada diri kita itu akan terjadi pentahapan atau beberapa hal yang kita alami. Yang pertama, kita itu pada suatu saat terjadi musibah atau sesuatu hal yang menjadi problem, itu kita biasanya mengingkari gitu ya. Kok ini terjadi ya pada saya? Allah nggak adil misalnya seperti itu. Mestinya ini nggak bisa terjadi pada diri saya. Itu adalah denial kita. Rasa tidak menerima kita karena kekagetan kita. Atau karena stres akut kita seperti itu. Kemudian fase yang kedua itu adalah kemarahan. Karena kita mengalami hal seperti itu sehingga diri kita itu mengalami sesuatu hal yang konflik. Akhirnya timbul perasaan atau pikiran atau perilaku yang ini menyebabkan kemarahan. Akhirnya kita berandai-andai. Kenapa kok bisa terjadi di saya? Seandainya kemarin aku nggak seperti ini, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang buruk dan sebagainya. Sehingga kita ini masih ada konflik antara pikiran dan perasaan. Pada saat kita ini mengalami konflik ini, dari 1 sampai 3 ini, pada saat pikiran dan perasaan hati kita ini tidak kuat atau kita itu tidak stabil, kita akan jatuh di fase 4 yang kurang baik atau yang tidak baik. Sehingga kita ada perasaan cemas, khawatir berlebihan, kemudian kadang sedih berlebihan. Wah, kalau seperti ini tadi itu tidak ada harapan, kemudian ini memang salah saya, kenapa saya tidak beribadah sebaik-baiknya dan sebagainya. Ini
Sehingga pada saat seseorang itu ada di fase 4 ini kemudian tidak naik atau tidak kembali lagi, ini akan muncul adanya gangguan-gangguan yang terkait dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Namun, karena kita ini fitrahnya sebagai manusia tentunya diberikan kekuatan, diberikan daya tahan, imunitas dari sisi jiwanya, dari sisi pikiran kita. Sehingga akhirnya kita keluar dari fase itu, sehingga kita bisa ada fase penerimaan atau fase acceptance. Kalau dalam Islam biasanya kita sebut dengan keikhlasan. Bagaimana kita menerima semua hal yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah terjadi pada diri kita, ini menjadi suatu keikhlasan, menjadi sesuatu yang diterima. Memang ini adalah hal yang cobaan dari Allah, kemudian harus kita lakukan, harus kita jalani. Berarti apa yang bisa kita lakukan untuk biar kita lebih baik lagi. Nah, dari situ itu pada saat bulan Ramadan ini karena tadi tahapan-tahapan dari seorang manusia itu mengalami fase berbagai macam akhirnya terjadi fase keikhlasan atau penerimaan ini pada saat kita berpuasa ini sehat mental itu dapat membebaskan diri dari rasa berdosa, kemudian dari rasa bersalah yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan. Karena pada saat kita berpuasa itu kita mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri kita pada hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Sehingga rasa bersalah dan rasa berdosa berlebihan ini yang akan bisa menimbulkan gangguan itu akan bisa berkurang. Kemudian puasa ini yang tadi kita sampaikan itu bisa menjadi sarana detoksikasi jiwa di mana Allah sudah menjanjikan bahwa akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana yang disebutkan di hadis bahwa barang siapa yang telah menjalankan ibadah puasa dengan sempurna serta ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Tadi fase acceptance ini sangat bisa diperkuat dengan kita melaksanakan puasa. Dengan barang siapa melaksanakan puasa Ramadan, memperhatikan apa yang kita lakukan, maka itu lebur misalnya. Sehingga mungkin kita semua manusia pada saat menghadapi kehidupan ini tentunya ada perasaan bersalah, perasaan berdosa melakukan sesuatu. Ini menjadi suatu pengampunan begitu ya. Jadi sehingga kita bisa mencurahkan segala isi hati kita untuk biar ini menjadi hal yang bisa dimaafkan, istighfar pada Allah seperti itu. Secara umum manfaat puasa pada kesehatan jiwa ini yang pertama tadi adalah salah satunya meningkatkan self control atau kontrol diri kita sehingga pada saat kita tidak bisa mengontrol diri kita atau mungkin di dalam hadis itu yang menyebutkan pada saat anak-anak muda ini tidak bisa mengontrol diri kemudian mau menikah belum ini salah satunya adalah puasa ya karena pada saat puasa ini kita bisa meningkatkan kontrol diri ada hormon-hormon atau neurotransmitter yang bekerja di dalam otak kita ini yang akhirnya bisa lebih seimbang karena adanya keseimbangan. Kemudian melatih delayed gratification itu yaitu jadi kita itu menahan diri. Sebetulnya kita itu
ingin sekali melakukan sesuatu atau kita itu lapar sekali pada saat puasa, pengen makan, tapi kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa mengendalikan bahwa nggak boleh makan ini karena puasa, nggak boleh melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kurang baik, atau yang biasanya kita lakukan kurang baik, kita bisa mengontrol diri. Kemudian sehingga ini akan menjadi penyeimbang. Kalau di dalam jiwa itu kita ada eh, ego, super ego, dan ID. Jadi ini keseimbangan antara tiga komponen ini pada saat puasa ini akan terlatih. Kemudian mengembangkan empati tentunya dengan kita memberikan bersama-sama mengaji, memberikan apa namanya buka, kemudian memperhatikan orang-orang sekeliling kita, anak panti dan sebagainya. Ini di nuansa bulan puasa, bulan Ramadan ini akan sangat terasa bahwa kita ini ada kebersamaan dan ini mengembangkan empati kita. Kemudian mengasah kemarahan, manajemen kita mengelola marah kita atau mengelola suasana perasaan kita yang kemarin juga sudah pernah disampaikan oleh Dr. Agus bahwa kita dengan latihan, kemudian dengan adanya puasa, ini kita bisa, yang tadinya mungkin kita lebih banyak marah atau ada sesuatu hal yang kecil, itu kita kadang-kadang bisa menjadi marah. Ini, kita mengingat kita sedang puasa. Kemudian dengan puasa itu kita bisa mengendalikan diri. Kalau di kami ini namanya mood stabilizer atau menyeimbangkan mood karena di sini juga akhirnya mengatur neurotransmitter atau hormon-hormon yang ada di dalam otak kita ini sehingga adanya emosi yang berlebihan pada saat puasa ini juga akan berkurang. Nah, ini juga menenangkan hati karena tadi hormon ada endorfin, kemudian ada dopamin, ada serotonin yang ada di jiwa, ini oksitosin, ini dengan puasa ini bisa seimbang sehingga hati kita bisa menjadi lebih tenang dan bisa mengurangi stres apa yang kita pikirkan karena kita lebih mendekatkan diri lebih pada Allah, kemudian banyak hal-hal kebaikan yang kita lakukan ini sehingga mendukungnya dan menjadi waktu yang tepat untuk perilaku, melatih perilaku hidup. Nah, ini kalau di dalam jiwa atau di dalam psikologis kita ini seakan-akan atau seperti puasa ini sebagai antidepresan begitu ya, karena dia menyeimbangkan dopaminnya, menyeimbangkan hormon di dalam otak kita ini yang kemudian membuat kesedihan yang berlebihan, kemudian mengurangi kecemasan, menyeimbangkan mood atau suasana perasaan kita. Selain itu juga ini adalah latihan-latihan, ini bisa kita anggap sebagai psikoterapi atau terapi dari sisi psikologis maupun perilaku. Bagaimana setiap hari kita lebih banyak membaca Al-Quran, kemudian setiap hari kita yang tidak rutin melakukan, belum rutin melakukan sholat malam, kita ada taraweh, yang tidak pernah ketemu dengan orang-orang, bersilaturahmi, kita bersilaturahmi, kemudian yang bersedekah, seperti itu. Sehingga hal-hal ini yang bisa kita rasakan pada saat kita melakukan puasa. Nah, kemampuan tadi ya, delayed gratification itu ya, itu kemampuan kita untuk menahan godaan, tetap bertegang teguh pada tujuan, sehingga kita ini menunda kepuasan. Kita pengen makan banyak, tapi karena puasa ya kita menunda. Rasanya pengen marah, tapi karena puasa kita bisa menguasai ini. Sehingga ini
kita tahan agar menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Jadi selama Ramadan ini lebih banyak pengendalian diri, kemudian mempelajari kembali kebiasaan yang positif dan memperoleh kesabaran. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan sebetulnya mengurangi stres gitu ya. Pada saat berpuasa membuat jadwal makan yang lebih baik, konsumsi makan yang diatur secara baik, yang mestinya pada saat kita bisa menyeimbangkan secara kejiwaan dan fisik kita, pada saat buka, pada saat sahur, itu kita juga tidak mengikuti hawa nafsu kita, tapi melakukan sesuai dengan porsinya atau kecukupannya, menurunkan tingkat makan termasuk karbohidrat dan lemak ini sehingga kita tidak kebanyakan makan sehingga secara psikologis ini juga meningkatkan kemampuan berpikir. Kortisol, hormon kortisolnya juga yang berhubungan dengan stres ini juga akan lebih seimbang. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pada saat kita berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, tapi juga ini bisa menurunkan tadi ketegangan, kemarahan, kayak gitu, dan kesejahteraan emosional, menurunkan depresi. Ini juga bisa kita hikmahnya atau kita ambil hikmahnya dari sisi itu. Ya. Dan dari beberapa penelitian karena mungkin tidak adanya penumpukan lemak kemudian karbohidrat yang kemarin sudah dijelaskan secara medis, secara fisik, ini tentunya juga akan kita lebih fokus, kemudian daya ingatnya juga lebih baik, kemudian juga konsentrasi serta emosionalnya juga terjaga. Ya. Pada bulan Ramadan ini Rasulullah kan juga mencontohkan untuk bersedekah, karena bersedekah ini kita akhirnya memperbaiki kesehatan jiwa sekaligus membahagiakan. Karena pada saat berbagi ini salah satunya ada hormon cinta gitu ya, oksitosin yang muncul. Hormon cinta bahwa kita bisa berbagi pada orang lain. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa memberikan iftar, itu memberikan buka untuk orang lain. Sehingga kebahagiaan inilah yang akan menyeimbangkan dari sisi jiwa ini. Rasulullah juga sudah memberikan contoh pada saat bulan Ramadan, beliau akan lebih banyak memberikan sedekah, akan lebih banyak mengeluarkan untuk berbagi. Selain itu, dengan Ramadan ini kita tadi bertarawih bersama, ada buka bersama, kemudian menyantuni anak yatim, sehingga kita banyak melakukan silaturahmi. Kalau di dalam sisi jiwa ini adalah sharing gitu ya. Kita berbagi. Kalau dari istilah psikoterapi ini ya Prof. Partino, itu kita melakukan ventilasi, kita cerita, ada suportif terapi itu dukungan, sehingga kita tidak merasa sendiri. Banyak orang, ada yang memberi kita buat yang diberi, ada yang merasa memberi atau kebahagiaan memberi bagi yang memberi. Kemudian kita bercerita-cerita, walaupun cerita itu tidak yang dalam atau yang serius, hanya masak apa, kemudian nanti bukannya pakai apa. Ini adalah salah satu psikoterapi sebetulnya, atau ventilasi suportif. Kemudian kita itu jadi ada kebersamaan, sehingga adanya puasa ini akan meningkatkan terkait dengan hal tersebut. Ya, ini kalau tadi disampaikan bahwa silaturahmi, kemudian kebersamaan itu sangat membantu kita. Salah satunya bagaimana kita mengelola stres, bagaimana kita mempertahankan kesehatan jiwa kita itu salah satunya adalah
bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, dengan kita tadi sebelum mulai sharing-sharing gitu ya, Dokter Agus, ya ini di mana, terus apa namanya, bagaimana keadaannya, kita bertemu walaupun hanya bicara yang ringan-ringan, ini menjadi sesuatu hal. Oh, bahwa kita punya kelompok atau kajian Golden Habit kita. Golden Habit ini setiap Sabtu rasanya membuat hati lebih tenang pada saat mendengarkan. Ini walaupun mungkin nanti atau sebelumnya atau setelahnya pasti banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Dan di dalam bulan Ramadan ini kajian-kajian ini pasti akan lebih banyak, sehingga ketenangan kita ini sharing dengan orang lain, mendengarkan para ustadz dalam mengaji, melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak menimbulkan kebahagiaan, menenangkan pikiran dengan sholat tarawih, dengan kita mengaji, menambah tadarus kita, ini sangat signifikan, mestinya sangat terasa bagi kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Dr. Agus dan Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sharing ini sedikit dapat memberikan apa namanya berkah gitu ya, mendapatkan manfaat, walaupun ini nguyai segoro nggih, Dokter Agus ya. Banyak prof, banyak senior yang ada di sini. Kami mohon maaf jika misalnya ada yang kurang berkenan atau ada salah kata. Terima kasih Dokter Agus, kami kembalikan ke Dokter Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.